Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita berjumpa kembali membahas mengenai tanaman khasiat keluarga atau tanaman obat keluarga di channel ATLM Indonesia. Yang mana materi kali ini sesuai gambar yaitu manfaat 12 ya dari air kelapa bagi kesehatan. Jadi ada 12 manfaat air kelapa, yang mana air kelapa itu ada yang mengatakan memang air kelapa muda, nyiur atau kelapa, degan itu air kelapa muda, yang mana air kelapa ini memang terbukti khasiatnya sehingga sampai sekarang air kelapa menjadi salah satu primadona di masyarakat, dikonsumsi sebagai air yang memiliki khasiat ya, dan juga untuk menghilangkan dahaga. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Nah, air kelapa sudah dikenal punya banyak manfaat bagi tubuh. Tak hanya menyegarkan tubuh saat cuaca panas, air kelapa juga menambah elektrolit ya dan mineral pada tubuh. Jadi penting ya. Kemudian dikutip dari Klik Dokter dan Hello Sehat, ya kan? Air kelapa itu memiliki kandungan nutrisi seperti antioksidan yang bisa mencegah kerusakan sel tubuh, yang mana nama lain atau nama ilmiah dari kelapa ini adalah Cocos nucifera. Dia memiliki daging yang lembut dan nikmat. Juga ada segudang manfaat air kelapa untuk kesehatan. Nah, terkait dengan air kelapanya yang kita bahas. Untuk dagingnya nanti kita bahas di pertemuan yang lain yang akan datang ya. Jadi air kelapa itu memiliki rasa segar yang bisa menghilangkan dahaga setelah beraktivitas berat atau cuaca panas. Nah, lanjut lagi, kita masuk ke kandungan nutrisi dalam air kelapa per 100 gram sesuai yang didapat dari informasi, yaitu energi 17 kalori, protein 0,2 gram, lemak 0,1 gram, karbohidrat 3,8 gram, kalsium 15 mg, fosfor 8 mg, besi 0,2 mg, natrium 1 mg, sementara kalium 149. Jadi di sini kaliumnya ya yang tinggi ya. Oke. Nah, kemudian kandungan nutrisi dalam 100 gram itu, per 100 gram kita tahu air kelapa mengandung kalium tinggi ya dibandingkan minuman olahraga yang diformulasikan, ya kan? Kandungan kalium pada air kelapa lebih tinggi. Kemudian jumlah ini bahkan lebih tinggi ya dibandingkan jika Anda memakan 4 buah pisang. Jadi masih bagus air kelapa ya. Nah, ini kemudian lanjut lagi, kita pindah. Sementara itu kandungan mineral lain dalam air kelapa yang terdiri dari kalsium, zat besi, mangan, magnesium, dan zinc itu lebih baik ternyata ya dibandingkan dengan kandungan mineral dalam jeruk. Jadi mengalahkan jeruk. Nah, selain itu juga pada air kelapa adanya antioksidan dengan manfaat kesehatan yang lebih besar. Adanya si antioksidan. Lalu muncullah pertanyaan sesuai dengan judul tadi, apa saja manfaat air kelapa bagi kesehatan tubuh kita? Nah, ini penting ya. Tapi sebelumnya teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update ilmu terbaru seputar kesehatan, seputar ilmu laboratorium medik, dan seputar tips-tips di bidang kesehatan. Oke, lanjut ya, kita masuk ke manfaat yang pertama air kelapa bagi kesehatan, yaitu satu menu diet, ya kan? Ini penting ya. Nah, kita tahu di sini untuk menu diet, kandungan lemak dan kalori dalam air kelapa tergolong rendah, sehingga Anda tidak perlu terlalu khawatir berat badan naik ketika mengonsumsinya. Jadi maksud di sini adalah diet rendah atau diet menurunkan berat badan, diet rendah kalori. Nah,
Air kelapa juga dapat menjadi sumber energi berkat kandungan karbohidrat sederhana yang dapat dicerna tubuh dengan segera, ya kan? Demi mendapatkan manfaat yang lebih baik, maka yang optimal, maka konsumsilah air kelapa muda yang tidak ditambahkan gula. Ini yang bagus ya bila ingin diet. Tapi kalau tidak ingin diet tidak masalah, tetap pakai gula itu lebih bagus. Bahkan ditambah dengan susu ya, itu mantap lagi. Apalagi ditambah dengan sedikit perasan jeruk. Nah, perlunya pembatasan pula porsi saat mengkonsumsinya. Ini penting ya buat teman-teman. Nah, lanjut lagi manfaat air kelapa bagi kesehatan. Yang kedua adalah mengatasi keluhan pencernaan. Nah, di sini ternyata air kelapa diklaim mampu menjadi obat untuk semua penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Jadi manfaat air kelapa untuk kesehatan yang berikutnya ialah mengatasi berbagai keluhan pencernaan seperti mual, muntah, atau diare. Nah, air kelapa dapat membantu mengurangi keluhan-keluhan tersebut. Jadi teman-teman, apabila mengalami keluhan di pencernaan, teman-teman bisa mengkonsumsi air kelapa ya. Nah, kemudian lagi, air kelapa mengandung elektrolit sehingga dapat pula membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang karena masalah pencernaan tadi, misalnya kena diare. Nah, lanjut lagi, kita masih di masalah keluhan pencernaan. Nah, biasanya air kelapa digunakan untuk mengobati diare, gangguan pencernaan, konstipasi, cacingan, ya kan, infeksi cacing nih. Cacing, baik mungkin cacing tambang, cacing kremi, atau cacing yang lain. Kemudian infeksi kandung kemih dan gangguan ginjal. Ini merupakan karena apa? Komposisi cairan yang seimbang pada minuman ini untuk mencegah dehidrasi yang mungkin terjadi akibat gangguan pencernaan. Nah, lanjut lagi, kita masih di mengatasi keluhan pencernaan. Air kelapa itu berguna saat Anda terkena diare karena dapat mengganti cairan yang hilang dari saluran gastrointestinal. Osmolaritas air kelapa lebih besar dibandingkan dengan oral rehydration therapy yang direkomendasikan WHO untuk pengobatan diare. Jadi ini bagus ya. Nah, hal ini karena di dalam air kelapa ada kandungan asam amino, enzim, mineral, dan lemak, sehingga osmolaritasnya tinggi. Nah, air kelapa juga mengandung natrium dan klorida, NaCl, ini garam ya, yang rendah, serta gula tinggi dan asam amino. Jadi di sini bagus ya untuk pencernaan. Oke, kita pindah ke yang nomor 3. Manfaat air kelapa untuk kesehatan yaitu mengatasi cairan tubuh hilang dan mencegah dehidrasi. Jadi halnya sama ya seperti yang nomor 2 tadi, tapi ini penjelasannya yang lebih mengarah ke arah cairan tubuh hilang dan dehidrasi. Nah, kita lihat di sini, air kelapa merupakan minuman isotonik. Jadi seimbang ya, isotonik alami yang memberi banyak manfaat seperti minuman olahraga yang telah diformulasi. Nah, kandungan elektrolit dalam air kelapa dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang saat olahraga. Ini lebih mengarah ke dehidrasi karena kepanasan, karena berkeringat, karena olahraga. Sementara yang 2 tadi karena gangguan di saluran cerna. Nah, namun untuk mengembalikan hidrasi agar tubuh tidak kehilangan banyak cairan, air kelapa harus diminum dalam jumlah banyak. Jadi setelah berkegiatan olahraga berat, misalnya lari atau atletik dan lain-lain, nanti bisa digantikan dengan meminum mungkin segelas atau 2 gelas air kelapa. Nah, lanjut lagi, masih mengatasi cairan tubuh hilang dan mencegah dehidrasi. Selain itu, risiko untuk merasa mual,
kenyang dan sakit perut juga lebih sedikit jika minum air kelapa dibandingkan minuman olahraga yang lain. Nah, air kelapa dibentuk dari proses alami dalam buah kelapa. Kenapa? Sehingga lebih sehat untuk diminum dibandingkan minuman kemasan yang diformulasi. Kemudian lagi, air kelapa dapat Anda jadikan alternatif minuman yang menyehatkan. Nah, lanjut lagi, masih di mengatasi cairan tubuh hilang dan mencegah dehidrasi. Kandungan yang ada di dalam air kelapa itu lebih efektif mencegah dehidrasi daripada minuman isotonik dan minuman energi yang ada di pasaran. Jadi begitu selesai berolahraga, lebih baik mengkonsumsi air kelapa ketimbang minuman isotonik lain atau minuman energi drink ya. Air kelapa mengandung 61 mg kalium dan 1,3 gram gula alami dalam setiap 200 ml-nya. Nah, lalu kita bandingkan, sementara itu minuman isotonik dan minuman energi hanya mengandung setengah dari kandungan kalium tersebut dan 5 kali jumlah pemanis buatan yang buruk untuk kesehatan, karena di dalam minuman isotonik atau minuman energi itu ada tambahan pewarna pemanis sehingga tidak atau kurang baik untuk kesehatan tubuh. Yang kita perlukan adalah asupan yang alami, yaitu air kelapa. Nah, lanjut lagi teman-teman, yang nomor 4, manfaat air kelapa membantu mengendalikan tekanan darah tinggi ya, hipertensi. Nah, di sini teman-teman, dalam sebuah penelitian yang dibuat di West Indian Medical Journal mengatakan penderita hipertensi yang mengkonsumsi air kelapa secara rutin mengalami penurunan tekanan darah. Hal tersebut memberikan harapan bahwa air kelapa dapat membantu mengontrol penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, minum air kelapa itu dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah. Satu. Kemudian menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian yang selanjutnya mengurangi risiko serangan jantung, serta yang terakhir adalah stroke. Nah, kemudian kandungan kalium yang tinggi dan natrium yang rendah itu dalam air kelapa mampu menyeimbangkan tekanan darah. Kalium kan menurunkan tekanan darah, natrium menaikkan. Dengan ada keduanya ini, mungkin yang dominannya kalium, maka tekanan darah akan kembali seimbang. Nah, lanjut lagi, kita pindah ke yang nomor 5, yaitu kaya gizi. Nah, ini penting ya. Nah, kita lanjut lagi di sini. Air kelapa itu ternyata mengandung 5 jenis elektrolit esensial bagi tubuh manusia. Kalsium, magnesium, fosfor, kalium, dan natrium. Jadi berkat beberapa kandungan baik tersebut, manfaat air kelapa bisa dinikmati oleh si penderita penyakit apapun, oleh siapapun, karena ini akan memberi manfaat pada tubuh. Nah, lanjut lagi teman-teman, kita masuk yang nomor 6, yaitu meredakan mabuk akibat alkohol. Di sini yang keenam ini, mengkonsumsi alkohol berlebih bisa menyebabkan mabuk dan pusing. Ini pada orang-orang yang peminum alkohol ya. Kemudian kondisi tersebut bisa diredakan dengan mengonsumsi air kelapa. Air kelapa tidak menyebabkan mual atau kembung ketimbang air putih biasa. Dan di sini bisa membantu meredakan rasa tidak nyaman karena tadi mabuk alkohol bagi orang-orang yang gemar mengkonsumsi alkohol. Nah, lanjut lagi kita teman-teman, pindah ke yang nomor 7. Ternyata air kelapa itu adalah penangkal radikal bebas. Oke ya. Jadi selama proses metabolisme, tubuh juga menghasilkan sel-sel berbahaya seperti radikal bebas. Produksi sel ini ya bisa meningkatkan saat tubuh sedang stres atau sakit. Nah, saat terlalu banyak kandungan radikal bebas, tubuh akan mencapai kondisi stres oksidatif yang dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel sehat.
Jadi peneliti menemukan bahwa antioksidan yang terdapat pada air kelapa berkhasiat untuk meredakan efek stres oksidatif ini. Jadi apa? Sehingga mampu menangkal zat radikal bebas yang berbahaya pada tubuh. Nah, masih di penangkal radikal bebas. Air kelapa tinggi akan antioksidan yang berperan dalam menangkal radikal bebas. Jadi pada penelitian terhadap tikus ditemukan bahwa pemberian air kelapa dapat meminimalkan kadar radikal bebas di dalam tubuh. Jadi ini membuat risiko tikus-tikus tersebut terkena penyakit lebih rendah. Nah, lanjut lagi teman-teman, kita masuk yang nomor 8, manfaat air kelapa muda, yaitu mengontrol gula darah pada penderita diabetes. Nah, kita bisa melihat di sini, kita tahu diabetes mellitus adalah orang dengan kadar gula darah yang tinggi atau tidak terkontrol ya. Jadi studi pada hewan menemukan manfaat air kelapa dalam menurunkan gula darah serta kadar HbA1c. HbA1c ini adalah pemeriksaan yang memberikan gambaran 3 sampai 4 bulan kadar gula darah rata-rata penderita tersebut. Jadi penentu kontrol gula darah dalam jangka panjang. Nah, air kelapa juga mengandung magnesium yang penting untuk meningkatkan sensitivitas insulin pada penderita diabetes ataupun prediabetes. Mengenai informasi penderita diabetes, pemeriksaan laboratorium, teman-teman bisa melihatnya di video saya yang lain mengenai HbA1c, glukosa darah, dan diabetes mellitus. Nah, lanjut lagi kita pindah ke yang nomor 9, yaitu mencegah batu ginjal. Nah, mengenai batu ginjal juga teman-teman bisa melihat di video saya tentang analisis batu ginjal. Oke ya. Air putih tetap yang terbaik, namun air kelapa dapat menjadi pilihan. Jadi studi pada hewan menemukan bahwa air kelapa dapat mencegah kristalisasi batu ginjal sehingga menurunkan risiko penyakit tersebut, ya kan? Nah, kemudian perlu Anda ketahui bahwa batu ginjal terbentuk ketika kalsium oksalat dan komponen lainnya mengendap menjadi kristal. Jadi kalsium dengan oksalat ketemu menjadi kalsium oksalat, lalu terbentuklah kristal monohidrat atau kristal dihidrat. Dan ini akan terbawa di dalam urin ya, atau sangkut di ginjalnya atau uretra atau kandung kemih. Nah, penelitian berjudul Prophylactic Effect of Coconut Water yang dilakukan pada tikus menunjukkan air kelapa ternyata bisa mencegah kristal menempel pada ginjal dan saluran kemih. Berarti dia mencegah jangan menempel, karena kalau menempel akan terbentuk cikal bakal yang akan membesar dan membentuklah sebuah batu. Nah, kemudian lanjut lagi di sini, yaitu selain itu air kelapa mengurangi terbentuknya kristal pada ginjal. Jadi hal ini terjadi karena air kelapa dapat meminimalisir radikal bebas yang terbentuk akibat tingginya kadar oksalat di dalam urin. Nah, meski demikian, penelitian terhadap manusia masih perlu dilakukan untuk menguji khasiat air kelapa untuk pencegahan batu ginjal. Nah, kemudian manfaat yang ke-10 yaitu mengatasi kulit kering. Nah, di sini air kelapa dapat membantu penuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, air kelapa juga memiliki kandungan vitamin C. Jadi kombinasi tersebut membuat air kelapa dapat membantu menjaga hidrasi tubuh sehingga mencegah kekeringan. Dan vitamin C peranannya sebagai antioksidan, kemudian memacu pembentukan kolagen sehingga kulit akan lebih baik. Jadi manfaat air kelapa untuk kulitnya yaitu menjaga elastisitas sehingga tampak kenyal kulit dan lebih segar. Nah, lanjut lagi kita yang masuk yang ke-12, memperlambat penuaan. Nah, di sini air kelapa itu, khasiat air kelapa untuk kecantikan adalah dapat membuat kulit lebih halus dan terlihat lebih muda. Jadi kandungan sitokinin
salah satu hormon pertumbuhan dalam air kelapa, berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan penuaan sel. Jadi sel akan lebih baik. Jadi kandungan dari sitokinin, kita tahu tadi sitokinin ya, pada air kelapa mempunyai efek anti penuaan, anti karsinogenik, dan anti trombotik, yaitu anti pembekuan darah. Nah, itu sebabnya kelapa disebut sebagai makanan yang bisa menunda penuaan. Sitokinin dapat menyeimbangkan kadar pH dalam tubuh, memperkuat dan menghidrasi jaringan ikat. Dan lagi apa? Mengurangi risiko penyakit yang berhubungan dengan usia. Nah, lanjut lagi teman-teman. Yang terakhir yaitu mendukung fungsi organ tubuh. Ini adalah manfaat air kelapa. Nah, lanjut lagi. Di kandungan gizi di dalam air kelapa turut memiliki manfaat terhadap kelangsungan kerja organ-organ dalam tubuh. Nah, terbukti air kelapa adalah sumber utama dari arginin. Arginin ini adalah asam amino yang dapat membantu mengatasi stres tubuh saat Anda berolahraga. Ini komponen dari asam-asam amino yang lainnya. Nah, kemudian lagi di sini pada dasarnya asam amino juga membantu pembentukan protein sehingga bermanfaat untuk regenerasi sel-sel pada tubuh. Nah, sementara itu kandungan enzim yang ada di dalam air kelapa juga membantu sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Nah, kita tahu kalau masalah urusan enzim itu bekerja ya untuk mendukung khasiat air kelapa. Di sini adalah enzim asam fosfatase ya kan, ini AACP, katalase ini kan perhidrol untuk memecah H2O2, dehidrogenase ya kan, ini mungkin seperti laktat dehidrogenase, diastase ini enzim yang ada pada madu ya, peroksidase ya katalase juga, RNA polimerase dan lain-lainnya. Ini terkait dengan enzim-enziman. Nah, kira-kira itu saja teman-teman, sebanyak 12 manfaat air kelapa muda untuk kesehatan atau air kelapa saja ya. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi, nantikan materi lainnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Manfaatkan tanaman sekitar kita ya untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya yang kita bahas ini adalah manfaat air kelapa untuk kesehatan. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.